bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun. Tanggapannya Pak? Tanggapannya Pak? Ini terkait apa Pak? Jalan dulu Pak, jalan. Telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Bahagia, senang gitu, cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya. Kenapa cuma 5 tahun gitu nya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap. Ronald Tanur kembali menjalani pidananya di Rutan Kelas 1 Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2024 pukul 19.30. Ronald Tanur akan menjalani pidana kurungan selama 5 tahun. Operasi senyap yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung membuahkan hasil. Siapa sangka? Buntut vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti justru membuka tabir adanya dugaan praktik suap dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Lantas siapa sajakah yang terlibat dalam praktik suap tersebut? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Jumat 25 Oktober 2024, Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas. Hasil penyitaan di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard di kawasan Senayan, Jakarta. Zarof Richard ditangkap terkait dugaan suap pengurusan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Nilai uang yang disita dari kediaman Zarof mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam bentuk mata uang asing dan juga rupiah. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga menemukan emas logam mulia seberat 51 kg atau setara 75 miliar rupiah di rumah Zarof. Jika digabungkan, harta yang ditemukan Kejagung di rumah Zarof Richard nyaris menyentuh angka 1 triliun rupiah. Zarof mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia menjabat sebagai Kapus Dilat di Mahkamah Agung. Salah satunya diduga berasal dari kasus Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Meski terbukti menyimpan uang dan emas dengan nilai fantastis, dalam catatan LHKPN ke KPK, Zarof mengaku hanya memiliki harta 51 miliar rupiah saja. Bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan tidak pernah tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Zarof Richard ditangkap tim penyidik Jampitsus Kejagung pada Kamis malam 24 Oktober 2024 di Hotel Le Méridien, Jimbaran, Bali.
Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan terhadap ZR, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan permufakatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur. Adapun kronologis penanganan perkara ini atau penangkapan ini adalah di mana awalnya LR meminta ZR agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Dalam penggeledahan rumah Zarof Richard yang dilakukan penyidik Kejagung pada 24 Oktober lalu, penyidik menemukan uang tunai hampir 1 triliun rupiah yang terdiri dari berbagai pecahan mata uang, mulai dari dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, euro, dolar Hong Kong, dan rupiah. Tak hanya itu, penyidik Kejagung juga menemukan emas batangan seberat 51 kg. Zarof Richard merupakan pensiunan pejabat Mahkamah Agung yang berasal dari Sumeneb, Jawa Timur. Lahir pada 16 Januari 1962. Zarof merupakan pegawai negeri sipil yang purna tugas sejak Januari 2022 lalu. Jabatan terakhirnya sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Zarof Richard disebut sebagai perantara antara pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, dan Hakim Agung untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memvonis bebas Ronald Tanur. Tiga bulan berselang usai memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Di antaranya, yakni Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, dan Hakim Erin Tuah Damani. Ketiganya pun kini berstatus sebagai tersangka. Tanggapannya, Pak. Inilah wajah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, dan Hakim Erin Tuah Damani ditetapkan sebagai tersangka karena diyakini menerima suap dengan membebaskan Ronald Tanur. Selain 3 hakim PN Surabaya, Kejaksaan Agung juga menangkap seorang wanita yang merupakan kuasa hukum Ronald Tanur bernama Lisa Rahmat. Bahwa pada hari Rabu siang tepatnya tanggal 23 Oktober 2024, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AH, kemudian F, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LS. Ketiga hakim tersebut
dilakukan penangkapan di Surabaya, sedangkan untuk pengacara atas nama LR dilakukan penangkapan di Jakarta. Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyuapan dan atau gratifikasi berhubungan dengan perkara tindak pidana umum yang telah diputus di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Pertama-tama kita menyayangkan ya, di tengah dari para hakim yang meminta untuk dinaikkan gajinya, di satu sisi orang melihat bagaimana hakim oknum lainnya, oknum 3 hakim di Surabaya ya, yang melakukan perbuatan yang dianggap ya usaha untuk diduga ya melakukan suap begitu, dan termasuk hakim yang menyimpan begitu banyaknya uang begitu. Saya kira nggak semua hakim ya, saya kira hakim yang di pedesaan, hakim yang di tempat-tempat terpencil merasa terpukul sekali gitu. Apa yang mereka perjuangkan kok jadi dikaburkan dengan keadaan seperti ini, sangat miris ya, kita melihat ya, kasihan ya. Selain melakukan penangkapan, pihak Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan di rumah ketiganya. Dan petugas menemukan sejumlah barang bukti serta uang tunai miliaran rupiah. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita uang terkait suap vonis bebas Ronald Tanur sebanyak 20 miliar rupiah dari 6 lokasi atau kediaman para tersangka. Di 2 kediaman Lisa Rahmat yang berada di Surabaya dan Jakarta Pusat, penyidik berhasil mengamankan uang sekitar 18,7 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang asing dan rupiah. Di kediaman Hakim Erin Tuah Damanik yang berada di Surabaya dan Semarang, penyidik mengamankan uang senilai 701 juta rupiah. Di kediaman Hakim Heru Harindyo di Surabaya, penyidik menyita uang sebesar 254,9 juta rupiah. Dan terakhir, di kediaman Hakim Mangapul, penyidik menyita uang senilai 430 juta rupiah. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersebut, maka pada hari ini tanggal 23 Oktober 2023, jaksa penyidik pada jam tersebut menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, AH dan M, dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi. Sementara itu, usai penangkapan 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur, keluarga Dini Sera Afrianti mengaku lega. Meski demikian, keluarga tidak terlalu puas dengan putusan Mahkamah Agung yang memvonis Ronald Tanur 5 tahun penjara. Keluarga berharap agar Ronald Tanur dihukum seberat-beratnya dan keluarga mendapatkan keadilan. Lega banget lah, berkat doa dan perjuangan Abah yang selama ini dibawa ke sana kemari sama kuasa hukum, ada manfaatnya juga, ada faedahnya gitu. Berkat doa seluruh keluarga dan para media-media semuanya, para penegak hukum, alhamdulillah lah rasanya itu Abah. Kan jam 9 pagi gitu, bahagia, senang, cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si
majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya, kena suap gitu. Nah kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu nggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah jadi kurang puas gitu. Bagaimana perjalanan pihak keluarga mencari keadilan atas kematian Dini Sera? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi.